Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Agung Pratama, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Asal satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 5 Bagan Sedembah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching dengan coach saya yaitu Ibu Usna Wijirahayu, di mana beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 5 Bagan Sedembah yang akan melaksanakan supervisi akademik. Baiklah, langsung saja kami akan memulai percakapan coaching supervisi akademik dengan Ibu Usna Wijirahayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Usna. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nampaknya dari wajah-wajahnya nih ada kegelisahan nih. Ya, Bu, ya? Iya Pak Yogi, saya gelisah ini karena saya belum melaksanakan supervisi akademik. Oh gitu. Jadi obrolan kita pada hari ini terkait apa, Bu? Ada yang mau Ibu sampaikan? Ada Pak Yogi, saya ini ingin sharing tentang persiapan apa saja yang harus saya lakukan sebelum supervisi akademik. Oh gitu, Bu, ya. Kalau boleh saya tahu, Bu, terkait dengan rencana Ibu akan melaksanakan supervisi akademik, Ibu ngajar materi apa, Bu? Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia Pak Yogi. Kebetulan saya diamanahkan untuk mengajar di kelas 12. Kelas 12. Iya. Berarti topik pembicaraan kita hari ini yaitu supervisi akademik yang akan Ibu laksanakan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12, Bu, ya. Iya. Kalau boleh saya tahu, tujuan pembelajarannya apa tuh, Bu? Nah, rencana saya Pak Yogi untuk tujuan pembelajaran nanti ketika supervisi adalah menggunakan sumber informasi yang valid untuk menulis teks prosedur tentang materi kompleks dengan alur yang runut. Nah, di kelas 12 ini kebetulan di bab 2 kami membahas tentang mempresentasikan ide-ide tentang kewirausahaan. Keren tuh, Bu, materinya, Bu. Iya. Tentang kewirausahaan. Iya, saya Karena juga tertarik dengan materi itu. Kenapa Pak Yogi? Karena di kelas 11 tema project yang kemarin itu tentang kewirausahaan. Jadi di kelas 12 itu mereka udah ada bekal tentang materi itu gitu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita ini kan memang ada tema khusus kewirausahaan, Bu, ya. Iya. Berarti ini Ibu combine antara Iya. materi bahasa Indonesia teks prosedur dengan kewirausahaan, Bu, ya. Iya Pak Yogi. Keren ini, Bu, materinya nih, Bu. Jadi terkait dengan supervisi nanti yang akan Ibu laksanakan, model pembelajaran apa, Bu, yang akan Ibu gunakan? Rencana saya model pembelajarannya adalah discovery learning, yaitu dengan belajar kelompok. Discovery learning dengan belajar kelompok. Ada tambahan yang lain, Bu? Ada, saya juga menggunakan di situ pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Iya. Berdiferensiasi itu kan ada 3, Bu, ya. Iya. Konten, proses, dan produk. Berdiferensiasi apa yang akan Ibu gunakan, Bu? Rencana saya akan menggunakan diferensiasi produk. Kenapa saya merencanakan menggunakan diferensiasi produk? Karena di sini adalah menulis teks prosedur tentang ide kewirausahaan akan saya kombinasikan dengan aplikasi Canva. Jadi anak-anak nanti menulis teks prosedur itu dengan bentuk yang berbeda. Biasanya kan hanya teks aja, langkah-langkah menulis teks prosedur 1, 2, 3. Nah, ini mereka akan mengaitkannya dengan gambar atau pakai tanda panah seperti infografik gitu. Berarti ini murid Ibu merdekakan untuk Iya. memilih produk apa yang akan dibuat. Iya. Gitu, Bu, ya. Kemudian mereka akan menulis teks prosedur itu sesuai dengan kreativitas mereka gitu. Keren ini, Bu. Berarti ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mungkin nanti bisa ditingkatkan, Bu, ya. Iya. Jadi media yang akan Ibu gunakan pada saat nanti masuk di dalam kelas apa, Bu? Medianya yang pertama adalah PPT, kemudian buku. Di dalam buku ini kan ada juga contoh-contoh dari teks prosedur dengan bentuk infografik. Nah, kemudian ada lagi menggunakan LKPD. Untuk sebagai apa LKPD? LKPD-nya sebagai asesmen formatif dengan asesmen kelompok. Oke, berarti medianya tadi ada PPT, buku, buku, LKPD. LKPD.
Itu yang bisa mungkin nanti menunjang keaktifan anak-anak Ibu Iya. di dalam kelas saat diskusi Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan kita lakukan supervisi? Insya Allah besok ya Pak Yogi. Kebetulan saya besok itu ada jadwal di kelas 12. Rencananya supervisi akan diadakan di kelas 12-2 di jam pertama dan jam kedua. Kelas berapa Bu? 12-2. Kelas 12-2 di jam Pertama dan kedua. Iya. Oke. Besok insya Allah saya akan mengamati proses belajar mengajar yang Ibu lakukan, yang Ibu laksanakan, dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran. Iya. Nanti setelah Ibu melaksanakan proses belajar mengajar, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan obrolan kembali terkait dengan pasca supervisi yang sedang berjalan ini Bu ya, tentang Iya. terkait supervisi di kelas ya Bu ya. Oke Bu, baik Bu. Ibu ternyata sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Ya, semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, tetap percaya diri, tetap semangat, jaga kesehatan Bu ya. Iya, terima kasih atas pencerahannya Pak Yogi. Insya Ya. Allah akan saya persiapkan administrasinya dengan semaksimal mungkin. Oke, sampai ketemu besok hari. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Erika, Eza, Fatul Rahmatullah. Ibu. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Yang siap adalah buku di atas meja. Nah, ini kasih dulu motivasi pagi untuk kalian ya. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menggunakan sumber informasi yang valid untuk menulis teks prosedur tentang materi kompleks dengan alur yang lurus. Menggunakan sumber informasi, jadi nanti kalian Ibu beri kesempatan untuk menggali informasi yang valid untuk dijadikan teks prosedur. Ya, ada yang disuruh bawa handphone. Ya, itulah media kalian nanti untuk menulis teks prosedur. Nanti kita menulis teks prosedurnya tidak seperti biasanya, ya, tidak seperti biasanya menulis penggunaan. Kita mau begini instan, ada nggak langkah-langkah? Itu contoh sederhana yang memang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Teks prosedur berisikan suatu pengamatan ataupun percobaan. Lebih lanjut, kemudian yang B dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Nanti bisa jadi contohnya ya. Jadi di dalam teks prosedur itu harus ada judulnya.
Kemudian peserta didik yang mengikuti lomba diharapkan mampu memantapkan kepekaan terhadap lingkungannya dan berliterasi melalui medium fotografi. Ini prosedur yang harus kita ikuti ketika kita ingin mengikuti festival bulan bahasa. Ya, ya silakan. Baca bismillah, ambil pakai tangan kanan, ya. Yang pakai iPad, jangan yang busanya. Oke. Iya. Baru 3. 2 lagi. Iya, 2 lagi. Oke, mana lagi? Satu kelompok lagi? Udah? Udah semua? Iya, bagaimana cara meningkatkan izin usaha? Ini kan ada di sini ini bersama-sama membol. Ini nanti sampai kalian mau presentasi ya.
Bang Dok. Oke, kelompok 3 sudah selesai membuat teks prosedur tentang bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal. Jadi kelompok yang lainnya ada pendapat dulu untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Nanti kalian boleh menanggapi, memberikan saran ataupun kritik yang membangun. Ya, silakan. Letakkan dulu handphonenya biar kalian bisa fokus untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Murni Muhammad, Saya Fitri Mulyani. Saya Fernando Simamora. Saya Ren Stefan Spurba. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks prosedur, di mana kami akan menampilkan bagaimana prosedur mendapatkan sertifikat halal yang akan dijelaskan oleh Fernando. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab. Jadi judul dalam teks prosedur yang kami buat adalah prosedur mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini ada metodenya teman-teman, yaitu metodenya self. Terima kasih, Dewi. Baiklah, ini terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan sertifikasi halal, sudah dipastikan halal, cuman mungkin karena ini dia dari tidak pemerintah besar seperti MUI, mungkin masih bisa dibantah lagi, cuman untuk ini bisa kita bilang halal lah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 dan 5 bisa diberikan dari kelompok ketiga dan ya. Nah, sekarang kita refleksi dulu ya. Menurut pendapat Ananda, bagaimana proses pembelajaran hari ini dengan diskusi kelompok? Kemudian seru. Serunya apa? Kita bekerja sama satu dengan yang lain. Ayo, apa lagi? Kerjaan lebih mudah dan lebih apa lagi? Ada ya, ya kan? Jadi jangan sampai salah menyampaikan informasi yang kita hadiri. Jadi kesimpulannya adalah teks prosedur itu bisa kita ubah dalam bentuk yang lain yang lebih menarik, lebih bagus tentunya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai jalan antara menjadi jalan pada manusia yang masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, luar biasa, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Saya Yogi Agung Pratama, akan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir, dan bersama saya itu Ibu Usnawi Rahayu sebagai koci dan Ibu Sri Fauzi sebagai observer. Nah, kami di sini akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana saya sebagai coach. Langsung aja kami akan memulai percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Usna. Waalaikumsalam Pak Yogi. Gimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, saya kemarin sudah mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas Bu. Sukses ya Bu ya pembelajarannya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kegiatan pembelajaran saya lihat itu berjalan dengan baik sesuai dengan modul ajar yang udah Ibu buat. Nah, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan Bu. Iya, Bapak, silakan. Apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu saat pelaksanaan pembelajaran? Nah, yang menjadi kendala atau hambatan saat pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama, yaitu saya merasa kurang maksimal dalam membimbing anak-anak ketika belajar kelompok. Karena masih saya lihat anak-anak ini ada yang mereka hanya duduk, dia menunggu hasil dari teman sekelompoknya. Padahal di awal pembentukan kelompok itu sudah saya sampaikan bahwa berbagi perannya itu harus adil. Jadi setiap anggota kelompok itu harusnya mereka sama-sama mengerjakan tugas dari APPD yang saya berikan. Kemudian ketika belajar kelompok itu saya juga masih merasa kesulitan ketika mengondisikan murid karena ada beberapa memang teman sekelompoknya itu yang merasa kurang puas dengan teman satu kelompoknya juga. Jadi hambatan yang kendalanya adalah ada siswa yang tidak aktif saat diskusi kelompok. Iya. Oke, baik Bu. Jadi terkait dengan proses pembelajaran, bagaimana perasaan Ibu dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Nah, kalau ditanya perasaan, saya merasa plong, kemudian lega karena saya sudah menyelesaikan satu tahapan sebagai tagihan di PMM, yaitu observasi di dalam HHK. Kemudian saya juga memiliki harapan untuk kedepannya bahwa saya ingin melaksanakan pembelajaran di kelas itu ingin lebih baik lagi dari yang saya lakukan kemarin. Ini ada perubahan. Iya. Walaupun kita sudah merasa senang, tapi kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Iya, Oke, benar baik, Bu. sekali Pak. Nah, kalau terkait dengan model pembelajaran berbasis proyek yang Ibu lakukan, bagaimana respon murid-murid Ibu setelah Ibu menggunakan model itu? Nah, saya melihat di sini respon anak-anak mereka sangat antusias, kemudian sangat senang karena di sini saya memberikan kebebasan anak-anak untuk berkreasi. Karena di sini kan tugasnya adalah menulis teks prosedur dalam bentuk infografik. Di sini saya menggunakan media dari aplikasi Canva supaya tugas yang mereka buat itu menjadi lebih menarik. Selama ini kan mereka belajar tentang teks itu hanya bentuknya tulisan saja. Ya. Nah, kali ini saya kombinasikan dengan aplikasi Canva. Di situ mereka bebas berkreasi tentang tugas yang saya berikan. Di sini tugas yang saya berikan adalah menulis teks prosedur tentang ide-ide kewirausahaan. Jadi mereka satu sama lain itu saling bekerja sama, kolaborasi. Ini kita warnanya apa ya? Kemudian modelnya bagaimana ya? Seperti itu. Berarti minat dan motivasi murid itu jadi meningkat dengan Iya. adanya kegiatan diskusi kelompok, ditambah lagi penerapan teknologi di dalam pembelajaran itu. Iya, benar sekali Pak Yogi. Nah, hal positif apa yang Ibu lakukan selama kegiatan pembelajaran dan bagaimana manfaatnya untuk perkembangan murid? Ya, hal positif yang saya berikan kepada anak-anak pada kegiatan observasi yang sudah saya lakukan yaitu saya mengajarkan mereka untuk berkolaborasi antar teman sekelompoknya dengan cara membagi peran atau membagi tugas. Nah, di sini kan tadi saya katakan bahwa mereka menggunakan aplikasi Canva untuk menyelesaikan LKPD. Jadi di dalam link Canva itu kan bisa ya satu link dikerjakan secara bersama-sama. Jadi di situ mereka
membagi peran. Ya, siapa yang bikin judulnya, siapa yang cari logo-logonya, kemudian siapa yang membuat poin-poin dalam teks prosedurnya. Dari situ mereka berkolaborasi. Kemudian saya juga mengajarkan tanggung jawab. Sipra harus selesai dengan peran yang sudah dibagi sesuai kesepakatan yang ada di kelompoknya. Oke. Baik Bu, cukup percakapan observasi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran ke depan. Semoga menjadi lebih baik lagi dan terus melakukan refleksi untuk perbaikan proses kita sebagai seorang guru. Ya, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yogi. Pagi Bu. Oke, di sini saya selaku observer akan memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama yakni apa indikator keberhasilan dari diskusi coaching pada pagi hari ini? Ya. Jadi kalau yang ditanyakan indikator, ada beberapa indikator Bu. Yang pertama yaitu saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pertanyaan berbobot sehingga pertanyaan yang saya sampaikan ke coach saya itu dapat diserap dengan baik oleh coach saya. Kemudian saya hadir penuh ketika proses percakapan ini berlangsung. Ada interaksi dua arah yang positif saling menimpali antara coach dan coach. Oke, jadi yang pertama yakni terkait dengan prosesnya yang sudah kreatif, kemudian membuat pertanyaan berbobot, kemudian ada komunikasi dua arah antara coach dengan coach. Iya. Oke, yang kedua yakni kompetensi apa lagi yang kira-kira mungkin Bapak kembangkan ketika melakukan proses coaching pasca coaching ini? Oke. Adapun kompetensi yang perlu saya tingkatkan kembali yaitu membuat pertanyaan berbobot ya, karena pertanyaan berbobot ini sangat penting. Bagaimana saya itu harus bisa dengan menyampaikan atau melemparkan pertanyaan berbobot, coach ini mampu menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Jadi yang perlu ditingkatkan yakni terkait dengan membuat pertanyaan berbobot agar bisa menggali informasi daripada coach tersebut. Iya. Oke, demikian cukup pertanyaan dari saya sebagai sahabat. Terima kasih Pak Yogi dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Krisna.